Baik, kita mulai kuliah kita, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Iya. Soalnya saya lupa bawa headset ini. Headset saya ketinggalan. Baik, pada pekan yang lalu kita sudah mencoba melakukan analisis terhadap instrumen. Dalam hal ini adalah soal dari soal pilihan ganda atau soal dikotomi. Kita sudah mencoba melakukan analisis dengan menggunakan RAS model dengan software WinStep. Apakah teman-teman sudah bisa unduh softwarenya? Sudah, Pak. Sudah ya, bisa install ya? Bisa, Pak. Ya, baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan analisisnya karena kemarin itu baru sebagian kecil kita lakukan analisis. Mohon izin share screen. Jadi kalau kemarin kita sudah membuat file untuk analisis, ya. Yang pertama itu kita konversi dari Excel ke format PRN, kemudian dari PRN kita input di di WinStep gitu ya. Nah, kita bisa buka lagi filenya. Jadi ini kalau kita cari filenya sebaiknya kemarin diletakkan di desktop supaya mudah untuk melakukan analisis ya. Ini kita cek ya. Jadi kemarin kan ada Anabut BUA, kemudian setelah menjadi PRN, kemudian kita masukkan di WinStep, maka di situ akan diberikan nama file. Ini kita buka, open with, kita buka pakai Notepad saja untuk memastikan. Nah, di sini sudah muncul bahasa pemrograman yang dimunculkan oleh WinStep ya. Jadi ini judulnya analisis soal UAS biologi dan seterusnya. Kemudian ini kunci jawabannya dan seterusnya. Sebelumnya teman-teman bisa langsung membuat ini di Notepad gitu ya. Tapi kalau belum terbiasa membuat bahasa pemrograman atau belum terbiasa coding, itu malah berpotensi untuk salah ketik. Ya. Nah, ini bisa kita ketik langsung begini gitu ya. Cuma kalau daripada berisiko, maka kita proses seperti kemarin. Kita masukkan dulu ke Excel, kemudian lebar kolomnya kita buat satu saja, kemudian kita inputkan di WinStep, setelah disimpan dalam file berformat PRN. Ya, nanti akan kita dapati seperti ini. Nah, kalau sudah kita dapati seperti ini, kita ingin melanjutkan analisis, maka kita tidak perlu yang dari PRN kita inputkan ke WinStep lagi. Tapi cukup dari hasil terakhir yang dalam bentuk TXT, yang kalau kita buka isinya seperti ini bisa langsung kita seret ke sini. Maaf. Ini ya, ini ikonnya ini kita seret langsung ke WinStep. Nah, kemudian kita tekan Enter 2 kali. Berarti kita melanjutkan analisis yang kemarin. Apakah ini terlihat, teman-teman? Terlihat, Pak. Terlihat, Ya. Pak. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjutkan analisis kita, tetapi saya perlu mengingatkan kembali beberapa hal yang sudah bisa kita lakukan berkaitan dengan output yang pada pekan lalu sudah kita bicarakan. Ya, kita mulai dulu dari right map-nya dulu. Nah, saya buka, ini right map-nya ada di tabel 1.0. Nah, sebagaimana yang sudah kita diskusikan pada pekan yang lalu, di sini soal yang paling tinggi bobotnya adalah soal nomor 12 dan soal nomor 7. Ya, soal nomor 12 dan soal nomor 7. Nah, soal nomor 12 dan soal nomor 7 itu tidak ada satupun siswa yang mampu menjawab.
termasuk juga soal nomor 13, soal nomor 14, soal nomor 2, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya di bawah itu juga kita bisa lihat gitu, posisi dari nilai logit antara item dengan person. Nah, teman-teman, ada satu istilah yang perlu dikenali. Soal nomor 12, 7, 13, 14, 2, 5, ini kita sebut sebagai item free person. Item free person. Kira-kira apa maknanya item free person? Termasuk soal nomor 1 dan nomor 3. Ada yang mau berpendapat? Mengapa itu kita sebut sebagai item free person? 12, 7, 13, 14, 2, 5, 1, 3. Izin menjawab, Pak. Mbak Silvita, silahkan. Ya, kalau menurut saya mungkin karena yang soal 12, 7, 13, 14, 2, 5, 1, 3 itu dianggap tidak ada yang bisa menjawab soal tersebut. Bahkan untuk siswa dengan yang tertinggi pun yaitu yang 22L itu juga tidak bisa menjawab soal yang nomor 1, 3, 13, 14, 2, 5, 12, dan 7, Pak. Mohon maaf jika salah, Pak. Iya, ya betul. Jadi 12 dan seterusnya itu tadi sampai dengan soal nomor 3, ini nilai logiknya tertinggi dan di situ tidak ada satupun siswa yang menjawab dengan benar, maka ini disebut sebagai item free person. Jadi tidak ada satupun siswa yang bisa menjangkau soal ini karena ini bobotnya lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang paling pintar sekalipun. Nah, inilah salah satu kelebihan analisis RAS. Kita bisa membandingkan antara bobot soal dengan bobot person, ya, dengan nilai logiknya. Kalau pada analisis yang classical test theory kita tidak bisa mendapati hasil analisis ini. Di bawah itu sebetulnya kalau pada kasus yang lain bisa jadi kita juga mendapati item free person di mana itu justru sebaliknya kondisinya dengan seperti berbanding terbalik dengan kondisi yang ada pada soal nomor 12, 7, 13, 14, 25, 1, 3 ini. Pada kasus tertentu itu justru mungkin ada soal yang bisa dikerjakan oleh semua siswa. Artinya semua siswa mampu menjawab. Contoh misalnya di sini ada soal katakanlah misalnya ada soal nomor 20 gitu ya. Soal nomor 20 posisinya ada di bawah 24P ini misalnya. Maka soal nomor 20 itu juga disebut sebagai item free person. Artinya item free person itu bukan hanya berlaku pada soal-soal yang punya bobot tinggi saja. Pada soal-soal yang bobot rendah itu juga memungkinkan didapati kategori soal yang termasuk item free person. Sekalipun di situ semua siswa bisa mengerjakan. Nah, mengapa di situ yang soal yang rendah juga disebut dengan item free person? Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk menjawab atau ada yang berpendapat, silakan. Kalau nomor 12, 7, 13, 14, 2, 5, 1, 3 itu kita sebut item free person, kita bisa memaklumi karena di situ tidak ada yang bisa menjawab satupun siswa. Tapi kalau ada kasus di mana sebuah item soal di situ bisa dikerjakan oleh semua siswa, itu juga kita sebut sebagai item free person. Silahkan berpendapat. Boleh Pak, saya mencoba. Ya, silahkan Mas Sopi. Mungkin karena soal itu bisa dijawab oleh semua siswa, sehingga soal itu tidak mampu untuk membedakan mana siswa yang dia itu katakanlah paling pintar, mana yang sedang, dan mana yang paling kurang seperti itu. Sehingga daya bedanya itu tidak ada. Mungkin Iya. seperti itu. Oke, betul sekali Mas Sopi. Jadi soal yang terlalu sulit maupun soal yang terlalu mudah, ya, di mana soal terlalu sulit itu tidak ada satupun yang bisa menjawab dengan benar, sementara soal yang terlalu mudah itu tidak ada satupun siswa yang salah. Nah, itulah yang kita sebut sebagai item free person. Ya, jelas ya teman-teman ya. Nah, ini dengan mudah kita dapatkan hasil analisis ini dengan menggunakan item response theory. Dalam hal ini kita menggunakan RAS model. Nah,
Di samping itu teman-teman, kita juga bisa mendapati bobot soal yang paling baik. Ya. Jadi dalam kasus ini, semua soal itu sudah terkalibrasi. Ya. Artinya setiap soal itu bobotnya sudah jelas, ya, berdasarkan nilai logiknya. Maka posisinya di dalam Mister Logik kita bisa lakukan analisis melalui right map. Nah, atas dasar pertimbangan itu, umumnya kita menyebut soal dalam kategori yang baik itu soal yang mendekati nilai min dari nilai logiknya. Nah, teman-teman, salah satu patokan, salah satu cara kita mengidentifikasi apakah data yang sudah kita masukkan benar, cara menganalisis kita benar, itu adalah dilihat dari salah satunya posisi M ini. M itu adalah min. Ya, teman-teman perhatikan nilai min ini ada pada berapa? Angka berapa ini teman-teman? Angka 0 ya Pak. Ya. Jadi min pada soal itu selalu berada pada angka 0. Ya. Nilai min pada soal itu selalu berada pada angka 0. Berbeda dengan min pada persen. Nah, min pada persen itu posisinya bisa lebih dari 0, bisa kurang dari 0. Ya. Nah, soal yang berada di seputar min itu adalah termasuk soal-soal yang paling baik. Jadi kalau kita lihat, ini soal ini mampu atau berpotensi untuk kita gunakan membedakan antara siswa yang pinter dengan yang tidak pinter, gitu ya, atau yang abilitas tinggi dengan abilitas rendah. Tetapi pada kasus ini, kebetulan semua siswa itu kualitasnya rendah. Artinya nilai min atau rata logik dari item itu lebih tinggi dibandingkan dengan rata logik dari persen atau siswa. Teman-teman bisa bayangkan ini. Jadi reratanya saja di bawah min 1 untuk persen. Sementara rata untuk item atau soal itu berada pada angka 0. Artinya bahwa secara umum siswa di sampel dalam penelitian ini atau dalam analisis ini adalah siswa yang abilitasnya rendah. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya. Silahkan Silvita. Kan kemarin kan tadi kan saya coba ini Pak, memasukkan data ke WinStep itu juga Pak. Tapi di variabel map-nya itu saya tuh nggak muncul ininya Pak, data demografi ya. Jadi kayak misalnya cuman 22, 03, nggak ada LP-nya gitu Pak. Itu kenapa ya Pak? Tapi pas saya klik di person measure-nya itu ada huruf L dan P-nya, tapi kalau di variabel map-nya nggak ada Pak. Ya, coba kita lihat ya. Oke, kita lihat, kita turunkan dulu output tabel. Ini tabel 1 ini ya. Bukan itu Pak, di variabel map-nya itu tuh nggak ada yang tulisan kayak misalnya 22L, 07L gitu Pak. Jadi cuman ada kayak 022, nggak ada jenis kelaminnya gitu Pak. Padahal pas yang di data setup-nya itu saya udah tulis jenis kelaminnya juga Pak. Oke, coba kita lihat ya. Kalau ini pakai person map. Ini mungkin ya maksudnya. Bukan? Oh, atau yang ini. Right map untuk yang item. Ini. Bukan Pak, mungkin boleh saya tunjukkan aja Pak punya saya Pak. Oke, coba. Saya stop share. Izin ya Pak. Ya, silakan. Apakah terlihat Pak? Ya, oke. Ini Pak, maksud saya di sininya itu nggak ada LP-nya gitu Pak.
ininya. Coba dilihat itu Mbak, inputnya. Input Inputnya, datamu. coba ya Pak, saya bentar. Atau tadi yang file txt-nya. Oke, di data setup ya. Di data setup-nya itu sebentar Pak. Seperti ini Pak. Ya, lebarkan aja Mbak, biar kelihatan Mbak. Sebentar Pak. Ya, share screen-nya yang keliru. Iya. Seperti ini Pak. Ya, betul, ini ada 20 soal ya. Iya Pak, ada 20 soal dan 76 partisipan. Coba di ini Mbak, scan data for codes, diklik. Oke, sudah betul, refresh data display. Ya. Oke, sekarang disimpan lagi coba Mbak. Ya, betul. Sebentar ya Pak. Seperti ini Pak. Coba klik output tabel. Terus variable maps ya Pak. Ya. Nah, seperti ini Pak, nggak ada L atau P-nya Oke, itu Pak. Itu harusnya right map, bukan hanya variable map, tapi kok munculnya kamu hanya variable map ya, harusnya right map. Iya Pak, di sini pilihannya nggak ada tulisan right map-nya itu Pak. Ya itu, masalahnya itu. Ada di Iya. situ. Bagaimana? Terus tapi kalau pas saya yang percent measure-nya itu ada hurufnya Pak. Ini Ya. ada hurufnya. Tapi kalau yang right map-nya Ya. nggak ada. Ya. Oke, jadi itu kamu punyanya hanya variable map. Harusnya right map ya, bukan variable map saja. Itu masalahnya. Dan itu saya tidak tahu apakah ini bisa dicek versi berapa ini. Ini versinya itu saya tadi downloadnya yang dari file Bapak itu yang 373 itu Pak. Kalau di sininya tulisannya. 373 ya. Iya Pak. Oh, lah ini beda versi, Mbak. Beda versi ya Pak. Iya. Berarti Itu saya salah share apa ya? Ya, tapi prinsipnya kan sudah tahu ya. iya Pak. Yang dari saya itu versi 4.5 yang saya pakai. Oke, itu masalahnya ada di situ, Mbak. Iya Pak, berarti karena versinya ya Pak. Tapi secara Ya. input saya sudah benar kan? Sudah ya, Pak? betul. Ya, Oh. cara inputnya sudah betul, analisisnya juga sudah betul. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silahkan di stop share dulu. Oke, jadi itu ya teman-teman, masalahnya adalah beda versi, bukan karena kesalahan analisis ya. Oke, saya lanjutkan tadi, kita sampai di sini ya. Jadi ini punya saya versinya ini, 4.5.2. Kok ini ya, kok salah ini ya? Saya tidak tahu itu. Apakah itu karena nggak update ya?
Mungkin nanti ada menu untuk update, bisa diupdate teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu dari hasil analisis kita mengenai posisi dari item dan person ya. Oke, kita sampai di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi kita bisa melihat pada output tabel dari itemnya dulu ya. Item itu ada di item measure. Pak, mohon maaf, boleh tanya sebentar? Ya, silakan Mas. Ya, Boleh. terkait yang rank map antara person dan itemnya tadi, Pak. Ya. Boleh minta tolong ditunjukkan sebentar, Pak? Oke, sebentar. Ini saya tutup dulu, ada di sini. Nah, ini Pak. Sorry, tabel 1. Mana tadi tabel 1? Ini ya? Ya, ini Pak. Kalau misalkan di sini kan 22L siswa yang tingkat paling pintar di sini 22L itu dia tidak posisinya masih di bawah yang item nomor S12 dan S7. Artinya dia salah di S12 dan S7. Nah, kalau misalkan posisi siswanya, posisi personnya itu misalkan person X itu posisinya di atasnya posisi item yang paling sulit. Nah, apakah di situ siswanya itu pasti benar semua menjawabnya atau dia tetap ada yang salah gitu Pak? Karena di sini tadi saya nyoba itu ada salah satu siswa personnya itu posisinya itu di atas atau lebih tinggi daripada posisi item soal yang paling sulit. Tapi di sini siswa ini itu tetap ada yang salah 3 soal gitu. Ya, meskipun di antara siswa yang lain dia paling tinggi gitu Pak. Iya. Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus sekali Mas Opi ya. Jadi right map itu membaca RAS itu membacanya adalah berdasarkan probabilitas. Bisa jadi misalnya 22L ini posisinya di atas S12 atau S7, bukan berarti secara faktual 22L itu semua soal dia menjawab benar. Bisa jadi ada salahnya. Karena yang dibaca itu adalah peluangnya, probabilitasnya, bukan data faktualnya. Jadi dari data faktual sama seperti kemarin saya menunjukkan bagaimana proses membuat atau menentukan logit yang berasal dari logouts ya, logouts unit ya, dari out ratio dulu, dari out ratio. Jadi ketika ada soal yang dikerjakan itu 10 gitu ya, soal ada siswa yang menjawab benar itu hanya 1 soal, maka probabilitasnya adalah 1/9 ya. Sebaliknya kalau siswa yang menjawab 9 benar semua, maka 9/1. Nah, dari situ kemudian dibuat logaritma. Jadi itu membaca probabilitasnya seperti itu. Sehingga kalau misalnya soal nomor 12 dan soal nomor 7 itu posisinya paling tinggi, sementara ada siswa, katakanlah siswa nomor 22 laki-laki itu berada di atas nilai logik dari soal nomor 12, soal nomor 7, belum tentu secara faktual si siswa nomor 22 itu pasti benar menjawab nomor 12 dan nomor 7. Gitu Mas. Baik Pak, terima kasih. Ya. Gitu ya teman-teman. Jadi ini yang dibaca adalah probabilitas. Ya memang probabilitas itu dasarnya adalah dari data faktual. Karena ada pola yang bisa dibaca. Jadi keteraturan polanya yang dibaca. Baik, saya lanjutkan ya. Oke, kita sampai pada item statistiknya. Statistik item, jadi ada di tabel 13. Nah, teman-teman, di situ kita bisa melihat bahwa tadi kita lihat right map-nya. Ya, jadi ini posisinya ada di sini paling tinggi, soal nomor 12, soal nomor 7, berikutnya dan seterusnya. Kita lihat ini berarti posisinya berdasarkan
measure order, jadi yang diurutkan berdasarkan nilai logit. Measure order itu yang ini. Nah, ini measure order. Ini diurutkan dari yang paling tinggi. Ya. Ini dari nilai logiknya 0,64, 0,64. Jadi soal nomor 7 dan nomor 12 ini saya perlihatkan ini ya, supaya imbang. Malah nggak jelas ya. Sorry. Oh, nggak bisa ya ternyata. Jadi ini posisinya paling tinggi dan itu terkonfirmasi dari tabel nilai logiknya. Nah, ini. Jadi 0 plus 0,64 sampai soal yang paling bawah nilai logiknya adalah soal nomor 9 dengan nilai logik min 0,69. Nah, di samping itu kita juga bisa melihat soal-soal yang ideal itu dari nilai SE-nya, model SE-nya, standar error-nya. Jadi soal yang baik itu sebetulnya ada di rentang antara 0,5 sampai 1. Jadi ini soal-soal yang ideal. Ini sebetulnya hampir ideal semua ya. Ini kan hampir mendekati 0,5. Jadi katakanlah secara faktual soal nomor 3 sampai soal nomor 7 itu bagus. Sebetulnya 0,45 kalau dibulatkan itu kan juga 0,5. Itu juga termasuk soal yang bagus. Artinya sebetulnya kualitas soalnya itu sudah baik, gitu ya. Kualitas soalnya bagus, tapi mengapa kok banyak siswa yang menjawab dengan salah? Nah, itu berarti ada permasalahan dengan siswanya, bukan pada soalnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kita bisa melihat dari standar error-nya. Jadi model SE-nya, model standar error dari measure atau dari nilai logiknya ini, kalau yang paling tinggi itu artinya soal yang punya ketelitian yang baik. Jadi dalam hal ini model SE untuk soal nomor 7 dan 12 ini min 0,63 itu punya ketelitian yang baik. Ya, soal itu punya ketelitian yang baik. Oke, itu dari cara kita membaca item measure. Kemudian berikutnya di tabel 13.3, kalau ini kan 13.1 ya. Jadi ini 13.1, di bawahnya itu disusul ada 13.3, itu adalah analisis distraktor. Nah ini teman-teman, kita bisa melihat di sini analisis distraktornya. Soal nomor 7 yang tadi nilai logiknya paling tinggi min 0,64 gitu ya. Kita lihat ada option D, B, E, A, C gitu ya. Nah, ini yang paling banyak dipilih itu adalah soal nomor 6 ya. Nomor 8, maaf. Opsi E maksud saya yang dipilih oleh 32% dari seluruh peserta. Jadi ini kebetulan semua option itu dipilih oleh siswa. Ya, semua option dipilih oleh siswa. Kuncinya ada di C. Ini skor value-nya 1 ini artinya kalau menjawab C dapat nilai skor awal 1, selain jawaban C itu skornya 0. Nah, dari sini kita bisa melihat berapa persen dari distraktor itu dipilih oleh siswa atau oleh peserta tes. Jadi opsi D dipilih oleh 20%, B 24%, E 32%, A 12%, kemudian C yang merupakan kunci jawabannya itu juga dipilih oleh 12%. Nah, gitu. Nah, demikian pula soal nomor 12, kunci jawabannya ada di B. Nah, banyaknya siswa yang memilih, bisa dilihat dari sini, kemudian di sebelah kanan ini adalah persentasenya. Oke, seperti itu. Ini untuk analisis distraktornya.
Kemudian kita bisa juga mengukur atau melihat pada persennya. Jadi pada analisis person fit order itu ada pada tabel ini ya, person measure ya, atau fit order ya, kita lihat. Nah, ini teman-teman, ini diurutkan berdasarkan fit ordernya. Berdasarkan fit order, artinya kesesuaian person dengan model rasnya. Kita lihat di sini diurutkan berdasarkan nilai fitnya, jadi nilai kesesuaiannya. Maka ini diurutkan berdasarkan ini nilai dari infit mean square. Jadi mulai dari yang paling tinggi 1,06 sampai yang paling rendah 0,88. Nah, untuk melihat di manakah terjadinya ketidaksesuaian model, kita bisa menentukan atau memutuskan berdasarkan 3 kriteria. Jadi kalau 3 kriteria itu terpenuhi, nah kita bisa mengatakan bahwa personnya ini tidak sesuai dengan model ras. Artinya ada kecenderungan bahwa dia itu patut kita curigai gitu ya. Kita lihat kriteria yang pertama itu kita lihat dari outfit mean square. Jadi outfit mean square ini batasannya adalah nilainya 0,5 sampai 1,5. Jadi mulai dari 0,5 sampai 1,5. Nah, dari kriteria ini kebetulan ini semuanya masuk ya dari outfit mean square. Jadi yang paling rendah itu 0,5, batasannya sampai 1,5. Itu dari outfit mean square. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan batasan outfit Z standar. Outfit Z standar itu batasannya mulai dari min 2 sampai dengan 2. Ya, min 2,0 sampai dengan 2,0. Nah, sepertinya ini masuk semua. Kemudian yang ketiga itu dari point measure correlation. Nah, dari point measure correlation-nya itu idealnya, waduh mati lampu. Sebentar teman-teman, mati lampu ini. Ya, apakah masih bisa didengar? Bisa, Pak. Masih, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Sempat mati lampu ini tadi. Kok nggak terputus ya? Alhamdulillah ini internetnya kalau nggak terputus. Jadi dari point measure correlation itu batasannya adalah 0,4 sampai 0,85. 0,4 sampai dengan 0,85. Nah, ternyata kita lihat di sini. Ini tidak ada yang memenuhi. Nah, ini kan berarti patut dicurigai gitu ya. Tapi dari 2 kriteria itu semuanya memenuhi gitu ya. Artinya apa ini teman-teman? Ada masalah dengan siswa ini. Masalah tadi kebetulan dia dilihat dari rata logiknya itu kan di bawah soal gitu ya. Bisa jadi itu terjadi sesuatu pada sampel yang kita analisis ini, pada siswa yang kita analisis ini. Nah, kita bisa menganalisis sampai di tingkat itu. Oke. Kemudian kita bisa lihat juga nah ini kita bisa lihat most misfitting response strings. Ini kita bisa lihat ini adalah item nomor 9, nomor 4, 15, 11, 8, jadi bacanya dari atas ya.
Jadi 9, 4, ini 15 berarti 15, 11, 8, dan seterusnya. Nah ini persennya di sebelah kanan, ini 14L laki-laki. Kita lihat 14L. Nah ini ya, 14L itu ada di sini. Outfit mean square-nya 1,4. Nah, kita lihat di sini. Nah, di mana sumber ketidakberesan dari person nomor 14 ini ternyata ada pada soal nomor 5, gitu ya. Ada pada soal nomor 5. Gitu ya. Kemudian soal person nomor 25 itu ada pada soal nomor 8 dan seterusnya. Oke. Nah, kita bisa membaca lebih lanjut di sini dari unexpected response-nya juga. Jadi ini respons yang tidak diharapkan sebetulnya. Jadi contohnya misalnya pada soal nomor 5 pada siswa 14L. Jadi soal nomor 5 14L mana tadi? Ini ya. 14L soal nomor 5. Jadi ini nomor 5, siswanya nomor 14L yang tadi outfit mean square-nya adalah 1,4. Kita lihat di sini. Nah. Jadi dia menjawab soal ini pada soal nomor 5 14L ini harusnya dia salah gitu, tapi kok bener gitu ya. Harusnya dia salah. Karena ini gini, observe-nya 1 itu artinya dia bener, sementara harusnya nilainya itu enggak sampai 1 gitu ya. Karena kalau hitungan skor sementara itu kan bener itu 1, salah 0 kan gitu. Bener 1, salah 0. Nah, harusnya maksimal dia 0,05. Harusnya dia salah, tapi kok bener. Maka pada person nomor 14 ini pada saat mengerjakan soal nomor 5, dia patut dicurigai. Kalau dia bener itu dari mana gitu loh. Nah, analisisnya bisa sampai seperti itu teman-teman. Sampai interaksi antara person dengan item. Nah, dan seterusnya. Ini kita bisa lihat dari tabel ini, dari tabel 6.6. Ya. Dan contoh nomor berikutnya itu misalnya 25L, itu juga begitu. Siswa nomor 25 laki-laki gitu ya. Dia patut dicurigai pada saat mengerjakan soal nomor 12. Ya. Kenapa? Harusnya dia tidak benar gitu ya. Jadi ini berdasarkan probabilitasnya. Jadi kita bisa melihat dari hasil analisis itu sampai sebegitu dalamnya dengan menggunakan analisis ras. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan skalogramnya. Oke, skalogram itu ada di tabel 22. Kita lihat lebih menarik lagi skalogramnya. Nah, teman-teman, ini adalah posisi siswa atau person, kemudian ini posisi item atau soal. Jadi ini soal nomor 9, soal nomor 4, soal nomor 6, soal nomor 8, soal nomor 10 karena 10, soal nomor 11 karena 11, 15 berarti soal nomor 15. Semakin ke kanan itu adalah soal itu semakin sulit. Semakin ke kanan soalnya semakin sulit. Semakin ke kiri soalnya semakin mudah. Semakin ke kanan soalnya semakin sulit dan semakin ke kiri semakin mudah. Sebaliknya, semakin tinggi atau di sisi yang lain, semakin tinggi posisi dari person, dia abilitasnya semakin tinggi. Dan sebaliknya,
semakin ke bawah abilitasnya semakin rendah. Oke, sampai di sini bisa dipahami cara membaca skalogram ini? Halo, teman-teman, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, nah sekarang saya minta teman-teman membaca, meneliti dari kondisi skalogram ini. Jadi ini 0 itu artinya dia menjawab salah, 1 menjawab benar. Jadi kalau skornya 0 dia salah, kalau skornya 1 benar. Jadi contohnya siswa nomor 22 laki-laki ini jawab soal nomor 9 dia salah karena skornya 0. Jawab soal nomor 4 dia salah. Tapi jawab nomor 6 dia benar dan seterusnya. Oke, saya mohon izin ke belakang sebentar. Mohon teman-teman mencermati ini dan memberikan catatan dari hasil pengamatan skalogram. Sesuai dengan hasil pengamatannya masing-masing. Bisa ya? Halo? Tahu yang saya maksud? Ya, Pak. Ya, oke. Saya izin ke belakang sebentar. Nanti saya akan cek hasil catatan teman-teman semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Ada yang mau menyampaikan hasil catatannya? Saya sambil minum. Izin menyampaikan, Pak. Saya tadi mencermati yang siswa nomor 22 laki-laki. Ya. Tadi seperti yang disampaikan bahwa soal yang sebelah kiri itu soal yang kategori paling mudah, dari kiri ke kanan itu soalnya itu semakin sulit. Nah, untuk siswa 22 laki-laki ini, dia yang nomor 9 itu dia tidak bisa mengerjakan. Artinya dia mendapatkan nilai 0 di nomor 9. Akan tetapi di soal yang susah di nomor 7 itu dia bisa mengerjakan, artinya dia mendapatkan skor 1 di nilai
di soal nomor 7. Nah, artinya untuk siswa 22L itu dia terindikasi mengalami careless atau siswa tersebut tidak hati-hati karena dia bisa mengerjakan soal yang susah, yang kategorinya susah yaitu soal nomor 7, tapi dia justru salah di soal yang kategorinya mudah yaitu soal nomor 9. Itu, Pak. Oh, maaf, masih ke-mute ya. Terima kasih Mbak Rama. Ya, jadi betul itu. Jadi untuk siswa-siswa yang punya abilitas tinggi, harusnya dia mampu menjawab soal yang mudah gitu ya. Ya, soal yang sulit saja dia mampu mengerjakan, harusnya yang mudah itu juga bisa dikerjakan. Tapi faktanya nomor 22 itu dia tidak bisa mengerjakan soal nomor 9 yang termasuk kategori soal yang mudah. Ya, sehingga ada indikasi bahwa siswa nomor 22L itu ada sifat careless gitu ya, kurang hati-hati di dalam mengerjakan soal. Termasuk juga soal nomor 4 ya, dia juga tidak bisa mengerjakan. Begitu, ada lagi yang lain yang mau menyampaikan catatannya? Pak, mohon izin. Ya, silakan Mas Sopi. Ya, di sini aku disampaikan Mbak Rama tadi juga bisa berlaku untuk sebaliknya gitu misalnya. Kalau misalkan di kasus siswa nomor 20L ini kan tingkat ability dia rendah. 25L berada di urutan bawah. 1, 2, 3, 4, 5 dari bawah gitu Pak. Nah, di situ. Nah, untuk soal-soal yang mudah, trennya itu dia menjawab salah untuk soal-soal yang mudah. Tapi di soal yang paling sulit, di soal nomor 12 yang paling sulit, dia menjawab benar, dapat poin 1. Nah, ini ada kemungkinan bahwa siswa 25L ini bisa saja di situ gambling ketika menjawab. Sehingga di soal yang mudah dia tidak bisa, tapi di soal yang sulit dia kok malah bisa gitu. Nah, mungkin dia juga gambling atau semacamnya gitu, Pak. Oke, ya. Baik, terima kasih Mas Sopi, luar biasa ini hasil analisisnya. Jadi betul ya, untuk siswa-siswa yang punya abilitas rendah dan dia mampu mengerjakan soal yang sulit gitu ya, ada kemungkinan atau ada potensi dia melakukan lucky guess gitu ya, tebak beruntung. Jadi soal yang sulit, soal yang mudah aja dia nggak bisa, ini soal yang paling susah malah dia bisa gitu ya. Nah itu ada kemungkinan lucky guess. Terima kasih Mas Sopi. Ada lagi yang lain? Halo, yang lain? Halo? Ada lagi yang lain? Oke, ya. Jadi dari skalogram teman-teman kita bisa mengidentifikasi setidaknya ada beberapa karakter yang bisa kita baca dari pola jawaban mereka ya. Yang pertama tadi ya, siswa-siswa yang careless. Artinya dia sebetulnya punya abilitas yang tinggi. Tetapi pada soal-soal yang bobotnya rendah, dia salah, itu bisa jadi mereka tidak hati-hati ya. Itu artinya dia careless ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menjumpai ada siswa yang punya abilitas rendah tetapi dia mampu mengerjakan soal dengan bobot yang tinggi. Nah, patut dicurigai bahwa dia sebetulnya hanya tebak beruntung, apalagi ini kan soalnya pilihan ganda. Soalnya pilihan ganda. Nah, sebetulnya kita juga bisa mendeteksi kondisi yang lain, misalnya kalau ada pola respons atau pola jawaban yang sama persis. Ya, pola respon atau pola jawaban yang sama persis. Nah, itu bisa jadi mereka terindikasi kerjasama, terjadi kecurangan gitu ya, cheating. Kebetulan di sini ada enggak yang sama persis pola jawabannya? Sepertinya tidak ada ya di sini ya.
Ya, sepertinya ini tidak ada. Nah, dulu salah satu parameter yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada pada saat menyelenggarakan ujian nasional itu ada pengumuman sekolah berintegritas. Nah, bisa jadi analisis yang digunakan seperti ini. Jadi seminimal mungkin terjadi pola jawaban yang sama persis. Artinya apa? Pada sekolah-sekolah yang berintegritas itu tidak ditemukan atau sedikit sekali ditemukan pola respons atau pola jawaban yang sama. Ya, bisa jadi seperti itu, ya. Jadi setidaknya ada 3 hal yang bisa kita ungkap, yang bisa kita analisis dari pola jawaban siswa melalui skalogram. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada sesuatu yang mau didiskusikan? Cukup ya? Kalau kita lihat di situ selain soal nomor selain siswa nomor 25, ada enggak yang siswa itu terindikasi tebak beruntung? Ada, Pak. Ada. Ya, Ada, Pak. ya Mbak Rama? Ada. Itu Suaranya kalau kok pelan menurut sekali ya, saya enggak begitu dengar. ya, Pak, kalau menurut saya selain siswa nomor 25, siswa nomor 5 Putri itu dia juga kemungkinan menebak, Pak. Soalnya yang soal nomor 4 itu dia menjawab salah, tapi soal yang susah, yang lebih susah, soal yang nomor 5 itu dia justru menjawabnya benar, seperti itu, Pak. Iya. Oke, terima kasih Mbak Rama. Oke, ya. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, barangkali ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan di output tabel yang ke mana ini? Nah, ini persen diagnostik. Nah, ini teman-teman kita bisa melakukan persen diagnostik gitu ya. Di tabel 36.1. Ya. Jadi ini dari hasil analisis 25%, 15 item dari soal yang kita masukkan di data atau yang kita analisis gitu ya. Kita lihat di sini. Ini hasil persen diagnostiknya. Nah, jadi di sebelah kiri itu adalah soal-soal yang dijawab dengan benar. Ya, susah untuk dijawab dengan benar. Kemudian yang di sebelah kanan, jadi yang kiri, hard item answered correctly, jadi ini yang susah untuk dijawab dengan benar. Kemudian di sebelah kanan itu hard items answered incorrectly. Jadi ini yang salah gitu ya, susah untuk salah. Kita bisa melihat di sini dari batas abilitasnya. Jadi sebentar.
Jadi semakin ke bawah kalau item itu berarti semakin mudah gitu ya. Jadi semakin ke atas harder artinya dia semakin susah, kemudian semakin ke bawah itu semakin mudah. Jadi semakin ke bawah itu semakin mudah. Oke. Jadi dari 15 item kita lihat, kita hitung ini itemnya ada berapa? 1 2 3 4 Nah, ya. Jadi ini analisis dari person diurutkan berdasarkan entry data ya teman-teman. Jadi ini siswa nomor 1 laki-laki sampai dengan siswa yang paling bawah itu 25 laki-laki kalau tidak salah. Ya ini 25 laki-laki. Jadi ini nomor soal dan identitas demografinya ya. Nah, di siswa mulai yang paling atas ya. Kita lihat di sini siswa nomor 1 ini supaya kelihatan utuh gimana ya caranya? Saya kecilkan dulu coba ya. Mudah-mudahan bisa ya. Atau format font ya. Format font kita kecilkan dulu ya. Coba kalau ini dikecilkan jadinya 9 misalnya. Aduh, kelihatan enggak ini? Kelihatan enggak ini teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi soal maaf kok soal. Siswa nomor 1 ini kita bisa petakan. Jadi posisi dari siswa nomor 1 terhadap keseluruhan instrumen ini kita lihat di sebelah kiri ini hard item answers correctly. Jadi ini kemungkinan besar dia menjawab dengan benar itu kecil gitu ya. Jadi soal nomor 13, soal nomor 8, soal nomor 15 gitu ya. Dan sebaliknya kemungkinan ini salah itu kecil gitu ya, atau hard item answered incorrectly. Soal nomor 7, 12, 2 dan seterusnya. Nah, kemampuan dia itu rata-rata ada di sini, garis XXX ini. Ya, jadi rata kemampuannya itu ada di sini. Ada di sini. Nah, kemudian ini secara umum ya, dan ini adalah batas kemampuan maksimal dari siswa nomor 1. Ini batas kemampuan minimal untuk siswa nomor 1. Garis putus-putus ini. Garis putus-putus ini adalah batas kemampuan maksimal. Gitu ya. Nah, itu kira-kira begitu cara membacanya. Oke, kemudian berikutnya lagi kita bisa juga analisis dari plots-nya. Jadi ini plots, kemudian kita bisa membaca dari bubble chart-nya atau pathway. Kemudian plot, bubble chart, kemudian items, kemudian kita pilih OK. Label. Ya. Kita lihat di bawah itu, ini nanti akan dimunculkan di Excel teman-teman. Jadi kalau kita membaca plot, itu akan dimunculkan di Excel.
Nah, ini saya perjelas. Nah, ini bubble chart-nya. Nah, di sini kita bisa melihat soal yang posisinya paling tinggi, yang paling atas ini. Jadi kalau kita baca ini kan ini dari measures-nya, dari apa namanya, dari nilai logiknya. Artinya berarti semakin ke atas itu semakin susah atau semakin sulit atau tingkat kesulitannya semakin tinggi. Semakin ke bawah itu tingkat kesulitannya semakin rendah. Nah, sekarang kita bisa lihat soal nomor 7, soal nomor 12 tadi kan termasuk soal-soal yang sulit. Nah, kemudian ini kan besar kecilnya berbeda-beda ini lingkarannya. Soal nomor 7 dengan nomor 12 kurang lebih sama, tapi bandingkan dengan soal nomor 4, ya, kemudian soal nomor 11, soal nomor 9, ini kan berbeda ya. Jadi di situ apa namanya, soal yang di atas posisi dari lingkarannya itu bisa kita gunakan untuk menentukan bahwa tingkat kesulitannya semakin tinggi. Kemudian semakin besar lingkaran itu berarti standar errornya semakin besar. Artinya apa? Soal itu tidak teliti. Tidak teliti di situ artinya sulit untuk membedakan antara siswa yang pinter dengan yang tidak pinter dan sebagainya. Atau sulit untuk membedakan abilitas siswa. Karena kalau soal-soal yang terlalu sulit itu kan kita tidak bisa menggunakannya sebagai parameter, kalau apalagi kalau semua siswa salah menjawab itu ya. Antara yang pinter dengan yang tidak pinter itu tidak kelihatan. Ya, kita bisa melihat dari situ. Kemudian yang lingkarannya kecil itu artinya SE-nya juga kecil atau standar errornya kecil. Nah, kemungkinan soal-soal yang seperti ini adalah soal-soal yang teliti. Soal yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi mana yang punya abilitas tinggi dan mana yang punya abilitas yang rendah. Ya. Kemudian kita bisa juga melakukan analisis dengan grafik. Tadi ada di sini ya, grafik. Saya turunkan dulu. Nah, ini graphs, kemudian dari apa namanya, expected score ICC-nya. Nah, ini kita lihat ini. Jadi yang merah ini, kurva merah ini atau garis merah ini itu adalah garis yang ideal. Kurva merah ini adalah garis yang ideal. Kemudian yang biru ini adalah datanya. Jadi ini soal nomor 1, ya, soal nomor 1. Ini kalau kita klik ke kanan, enggak berubah. Oh, ini next curve. Nah, ini soal nomor 2. Soal nomor 3, ini previous curve. Nah, ini mulai dari soal nomor 1. Jadi kalau apa namanya, garis yang merah tadi itu adalah garis yang ideal, artinya ideal itu dimodelkan dengan apa namanya, dengan probabilitas yang dikembangkan oleh analisis ras ini idealnya soal nomor 1 itu mengikuti pola yang ada di garis merah ini. Ya, kemudian kalau dia nempel di sebelah kiri itu artinya soal itu susah. Jadi kalau ini ada di sini, nempel di sebelah kiri ini susah. Kemudian ini soal nomor 2, ini juga begitu. Ini apa namanya? Kita lihat di sini posisi dari apa namanya, bintang-bintangnya ini. Ini soal nomor 12, ini soal nomor 11, ini soal nomor 10, next
10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan analisis dari dari hasil hasil analisis dengan menggunakan RAS model. Nah, teman-teman di sini bisa melihat dari output ini, kita bisa menghendaki mana dulu yang mau dimunculkan atau mana dulu yang mau dibaca. Jadi kalau ini tabel nomor 10, itu berarti fit order pada item. Jadi diurutkan outputnya itu berdasarkan fit statistiknya pada item. Jadi analisis dengan RAS itu bisa menganalisis keseluruhan dari instrumen, bisa juga menganalisis masing-masing person, bisa juga menganalisis sampai ke masing-masing butir. Ya, masing-masing butir, masing-masing person. Ya. Oh ya, ada satu lagi yang belum saya perlihatkan. Kita ingin membaca analisis diff ya teman-teman. Jadi diff itu hal yang paling mungkin terjadi ketika soalnya itu disusun seringkali tidak memperhatikan kondisi-kondisi tertentu ya, atau yang mengabaikan kondisi tertentu. Jadi analisis diff itu kita lakukan misalnya tadi kalau data kita, sebentar ini saya perlihatkan dulu, saya cancel dulu ya. Ya, ini ya. Nah ini kita lihat di sini. Jadi ini data data demografi kita. Ini kebetulan yang saya contohkan pada analisis ini kan hanya presensi atau nomor urut siswa karena hanya ada 3 kolom untuk identitas person. Nah teman-teman kalau melakukan analisis untuk kebutuhan yang lain itu bisa memasukkan banyak variabel atau banyak data demografi yang lain. Nah, kemudian selain nomor itu juga saya perlihatkan, kita lihat di sini hanya ada 1 kolom lagi selain nomor, yaitu jenis kelamin. Nah, maka ketika melakukan analisis kita bisa menggunakan itu output tabel. Nah, analisis diff. Nah, ini sorry. Nah, S itu artinya start, W itu adalah width ya atau lebar. Nah, kita kalau mau misalnya menganalisis jenis kelamin tadi kan kolom pertama itu adalah kolom pertama kedua itu kan adalah kolom kolom nomor ya. 1 2 tadi kan kolom nomor. Kemudian W itu width itu lebarnya. Berapa kolom kita mau masukkan faktor atau variabel demografinya. Misalnya kita mulai dari kolom ketiga lebarnya 1. Ya. Kemudian kita klik display graph gitu ya. Kemudian kita klik OK. Tabel. Ya, kita lihat dulu. Nah, ini teman-teman. Kita bisa lihat ini hasil analisisnya. Kita bisa lihat hasil analisis grafiknya. Yang bergaris biru itu adalah laki-laki. Yang merah itu perempuan. Yang hijau ini adalah reratanya. Nah, kita bisa hapus saja reratanya yang warna hijau ini supaya kelihatan apakah ada bias antara laki-laki dengan perempuan. Kita lihat misalnya soal nomor 9. Ini mulai dari soal yang paling mudah ya sampai dengan soal nomor 7. Ya. Tadi kan yang paling susah itu kan soal nomor 7 dan soal nomor 12. Soal yang paling mudah, apakah terjadi perbedaan antara laki-laki dengan perempuan? Jadi yang garis biru ini adalah laki-laki, yang garis merah itu adalah perempuan. Nah, kita lihat di sini ternyata antara laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Ya.
soal nomor 1 itu ada potensi bias gender. Dilihat dari grafik ini. Karena ternyata tingginya, nilainya, skornya lebih banyak atau lebih tinggi pada siswa laki-laki dibandingkan siswa perempuan. Demikian pula soal nomor 3. Ini soal nomor 3. Itu sebaliknya lebih tinggi, ini sama ya, lebih tinggi pada laki-laki. Demikian pula soal nomor 1 dibandingkan siswa perempuan dalam mengerjakan soal nomor 3 dan soal nomor 1. Sebaliknya pada soal nomor 13 dan juga soal nomor 12 itu lebih tinggi pada siswa perempuan. Nah, bisa jadi ini terjadi potensi atau berpotensi terjadinya bias gender soalnya. Nah, nanti perlu dicek soalnya seperti apa. Makanya kemarin teman-teman itu ketika mencari data itu saya minta untuk bisa memperoleh instrumennya itu seperti apa. Sehingga kita bisa melakukan analisis pendalaman sampai pada tingkat item. Ya. Nah, tetapi teman-teman jangan berpuas dulu dengan hanya sekedar melihat tampilan visualnya. Jadi tampilan visualnya memang ini kan seolah-olah terlihat berbeda ya antara laki-laki dengan perempuan. Untuk soal nomor 13, soal nomor 12, kemudian soal nomor 7, soal nomor 1, soal nomor 3, soal nomor 9 gitu ya. Tapi kita juga perlu melihat atau mengkonfirmasi dari hasil analisis diff-nya. Karena tadi ini analisis diff-nya. Nah, ini. Tadi soal nomor 9 ya. 9, kemudian 3, 1, 13, 12, kemudian 7 ya. Kita lihat, kita konfirmasi dengan data kuantitatifnya. Nah, soal-soal yang berpotensi bias itu kalau probabilitasnya lebih dari 0,05. Mana ini observation-nya ini nilai diff-nya, SE-nya. Nah, ini probabilitasnya. Ya. Jadi cara menganalisisnya tadi kalau kita menganalisis punya data demografi lebih dari 1 selain nomor presensi gitu ya. Kita tinggal memulai, itu dimulai dari kolom berapa. Kalau S3 itu berarti kita mulai dari kolom ketiga, width-nya 1 berarti hanya ada 1 kolom yang kita gunakan sebagai dasar kita melakukan analisis diff gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya ada, misalnya selain jenis kelamin juga berdasarkan tempat tinggal, misalnya kota desa ada di kolom 4 misalnya, maka kita bisa mulai kalau analisisnya berdasarkan domisilinya saja, maka kita bisa mulai S4W1. Nah, kalau jenis kelamin dan tempat tinggal, maka kita bisa memulai S3W2. Ya, S3W2. Oke, saya kira itu teman-teman. Sementara nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Saya ingin teman-teman mencoba dulu untuk melakukan analisis lebih lanjut, kemudian memberikan catatan-catatan terkait dengan hasil analisisnya masing-masing. Gitu ya. Tadi yang sudah sempat mencoba siapa saja? Yang sudah sempat mencoba melakukan analisis? Tadi sudah mencoba, Pak. Ya, Mbak Rama sudah ya? Sudah, Pak. Yang lain? Mbak Anis Satu Zahro? Sudah? Sudah, Pak. Sudah? Mas Sifat sudah? Saya terputus-putus Pak dari tadi Pak. Mungkin nanti saya lihat videonya kembali. Lihat dari hasil record.
Nah, ini berarti teman-teman kalau mau melakukan analisis pakai video yang dulu ya, cara menganalisisnya. Iya, Pak. Oke. Yang masih belum bisa download ada? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa ya? Sudah bisa download berarti sudah bisa install. Nah, sekarang saya beri kesempatan untuk melakukan analisis, khususnya bagi yang belum. Ini teman-teman bisa meninggalkan Zoom, nanti kita buka lagi jam 3 kurang seperempat ya. Supaya ngirit kuota boleh live dulu. Sementara ini saya pause, silahkan dicoba untuk melakukan analisis dan nanti jam 3 kurang seperempat silahkan bergabung lagi ke Zoom ini juga. Oke, gitu ya. Saya beri kesempatan dulu teman-teman, silahkan untuk mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Kalau yang item div 30 31 ini tadi saya udah coba, Pak. Ya. Ini langsung oke. Loh, Nah, langsung. itu Mas, apa namanya? Start dan width-nya yang perlu di-setting, Mas. Oh, gitu, Pak. Misalnya ini. Nah, ini tadi juga nggak muncul tulisan kayak yang punya Pak Bu tadi di sini. Nah, itu Mas, S-nya itu diganti, S-nya bukan S, itu kan nomor satu itu kan nomor presensi kan? Oh, yang ini, Pak. Oh. Iya. Yang jenis kelamin kan kolom ketiga, start 3 berarti. Start 3. Ya, 3, width-nya 1. Nah, itu baru benar. Oke. Wah, ini besar sekali. Seperti ini nggak, Pak, tadi? Oke, terus di Excel-nya? Dicek di Excel-nya? Nggak keluar? Nggak keluar ya, Pak? Nggak keluar. Ya, Sepertinya tadi plotnya belum diklik, Mas. Oke. Oh, gitu. Oh, oke. Coba. Display plot ini ya, Mbak? Oh ya, display plot. Ya, oke, betul. Untuk div-nya sudah benar seperti ini, Pak? Benar. Oke. Label. Ya. Nah, itu sudah klip-klip Excel-nya. Ya. Nah, itu Excel-nya diklik di bawah. Itu klip-klip kan muncul itu. Nah, itu dia. Iya. Ya, ini secara umum, secara visual tidak ada masalah ya. Tapi perlu dikonfirmasi dengan data kuantitatifnya, analisis secara kuantitatif. Nah, supaya tidak membingungkan, yang hijaunya di del saja, karena hijau itu kan rata itu. Di kiri, di tabelnya, di kirinya. Nah, yang pas hijau, klik hijau del. Klik del. Nah, gitu. Nah, itu supaya lebih mudah untuk membaca. Ya, jadi secara visual kadang-kadang tampak seperti berbeda, tetapi harus dikonfirmasi dengan apa namanya, hitungan statistik dari probabilitasnya. Gitu ya, Mas ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, hasil analisis yang lain sekalian ditampilkan, Mas Sofi. Coba dari right map-nya. Ya, baik, Pak. Saya screen dulu, Pak. Untuk right map-nya tadi seperti ini, Pak. Jadi ada sedikit perbedaan
dengan yang tadi dicontohkan. Kalau dicontohkan tadi kan 0, 1 sama minus 1 di bawah, ini sampai 3 Pak skalanya Pak. 0, 1, 2, 3, ke bawahnya juga sampai di 0, minus 1, minus 2, dan minus 3 gitu. Dan untuk nilai M-nya di sini 0. Ya. Secara umum ini bisa disimpulkan seperti apa, Mas? Kalau secara umum di sini bisa kita simpulkan kalau misalnya sebagian besar siswa di sini itu memiliki kemampuan di atas min-nya ini. Ya, karena min dari person di atas min dari item. Artinya kemampuan siswanya memang rata-rata lebih baik daripada bobot soalnya. Nah, kemudian seperti yang saya tanyakan tadi, Pak. Jadi di sini untuk yang tertinggi, personnya yang availability, kemampuannya paling tinggi, itu 03L, dan dia itu kemampuannya di atas soal yang paling sulit sekalipun, S30 di sini. Tapi dia berpotensi menjawab benar semua soal, tapi di sini faktualnya dia salah 3 gitu dari 30 soal yang tersedia. Ya. Dan itu bisa terjadi, tidak menutup kemungkinan ya, Mas Sophie dan juga teman-teman yang lain. Jadi karena dia membacanya itu dari pola yang tertangkap oleh model gitu, sehingga dari probabilitasnya sehingga dimunculkan posisi 03L itu laki-laki nomor 3 itu dia paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari logik soal yang paling sulit sekalipun, tetapi faktanya bisa jadi dia menjawab salah. Tidak masalah. Jadi itu probabilitas ya teman-teman yang dimunculkan di right map dan juga di nilai logik itu berdasarkan probabilitas ya teman-teman. Dan probabilitas itu muncul ketika ada data faktual. Jadi dari data faktual polanya seperti apa dimunculkan sebagai nilai logik gitu ya. Baik, Pak. Oke, selanjutnya masih di sini atau ke output yang lain, Pak? Ya, dari sini kita bisa melihat di situ ada enggak yang item free person? Item free person tadi itu yang S20 ini atau bukan ya, Pak? Ya, S20, S17, S14, S1, S18 itu semuanya item free person. Ya, jika data ini benar ya. Artinya soal-soal itu semua siswa bisa menjawab. Nah, kalau semua bisa mengerjakan, berarti soal itu tidak bisa membedakan antara yang pinter atau yang punya abilitas tinggi, sedang maupun rendah. Oke, terima kasih itu Mas Opik. Barangkali ada lagi yang bisa disampaikan dari right map ini? Dan tolong sekali lagi diingat-ingat teman-teman ya, untuk min dari item itu posisinya selalu ada di angka 0. Jadi min dari logik item itu selalu di angka 0. Kalau melakukan analisis dan terjadi nilai min tidak di tepat angka 0, ada kemungkinan di situ salah input atau salah analisis atau salah data. Itu ya, itu menjadi patokan. Dan soal yang paling baik yang mana itu kira-kira? yang berada di sekitar min berarti S15, S2, S23, S25, S4, S26, S6, S29 sama S5 ini, Pak. Itu apa namanya? S15 dengan S2 itu beda loh Mas itu. Posisinya. Iya. Jadi yang paling mendekati min ya S2. S2.
S2, S25, S26, S27 kurang lebih setara, termasuk S5. Itu dilihat dari potensi soalnya. Ada lagi informasi dari right map ini yang mau disampaikan? Sudah Pak, kalau dari saya. Ya, oke, lanjut. Oke, ini person order ya, person measure. Kalau untuk mengetahui yang fit order yang bagus tadi, pakainya yang tabel nomor 6 ya Pak ya? Bukan yang ini ya Pak ya? Yang outfit, mean square, seperti itu tadi. Atau dari sini juga bisa Pak? Bisa diulangi Mas, gimana? Kalau yang untuk menentukan fit order tadi untuk melihat kesesuaian antara model RAS dengan responden yang ada 3 kriteria tadi, Pak itu pakainya yang tabel 6 tadi atau bisa juga pakai ini Pak, karena ini kan ada juga outfit, mean square, kemudian Ya, kalau person dari sini, dari tabel 17 ini bisa. Jadi ini diusurkan, kalau ini cara penyusunan tabelnya, diurutkan berdasarkan nilai logit yang paling tinggi ke yang paling rendah. Jadi kita bisa lihat di situ nilai logit paling tinggi, logit itu di sini, di tabel itu dinyatakan dengan measure. Jadi di situ nilai logit paling tingginya 2,77 sampai yang paling rendah. Berapa tadi yang paling rendah? Mungkin min sekian ya. minus 0,68. 0,68. Nah, itu nilai logitnya. Kemudian di samping itu kita juga dapati informasi, naik lagi Mas. Ya, tolong dinaikkan lagi tabelnya. Mas Sofi. Ya. Oh, Mas, Pak. tadi salah. Oke, nah kemudian apakah di situ terjadi misfit? Kita bisa melihat dari outfitnya. Jadi dari 3 kriteria, outfit mean square, outfit Z standar, dan point measure correlation-nya. Nah, di situ kita bisa menggunakan kriteria. Kalau outfit mean square itu kisarannya adalah 0,5 sampai 1,5. 0,5 sampai 1,5. Kemudian kalau Z standar itu min 2 sampai plus 2. Min 2 sampai plus 2. Nah, di situ berarti ada potensi misfit. Seperti misalnya siswa nomor 4 laki-laki. Itu kan lebih dari 2 untuk Z standarnya. Kemudian untuk outfit mean square-nya itu juga lebih dari 1,5. Kemudian juga point measure correlation-nya itu di bawah 0,4. Idealnya kan 0,4 sampai 0,85. Nah, ada kemungkinan person nomor 4 ini person yang misfit. Jadi person nomor 4 ini person yang misfit. Gitu, silakan coba disampaikan apa yang bisa dibaca dari output ini, Sophie. Ya, baik Pak. Jadi kalau dari output ini kita bisa mendeteksi kesesuaian antara RAS model dengan person dengan responden atau siswanya dengan melihat nilai pada outfit mean square di sini untuk yang kategori pertama mean square di bawah 1,5 dan di atas 0,5. Di sini ada beberapa yang tidak memenuhi syarat. Misalnya di sini ada juga yang nomor 3 ini. Yang 39 laki-laki ini dia nilai dari outfit mean square-nya 0,5
34. Jadi di bawah 0,5 sehingga ini pun ada potensi ketidaksesuaian juga. Dan ada juga beberapa untuk yang tidak sesuai juga berpotensi tidak sesuai gitu Pak. Nah, tapi ini tadi belum saya cek satu-satu untuk yang tidak sesuai, ketidaksesuaiannya. Seperti itu Pak kurang lebih. Ya, ke bawah lagi ada tabel yang lain yang tampil di sini. Kalau untuk yang ya tabel 17 ini hanya sampai di situ tadi Pak. Ya. Kemudian apa namanya? Item measure-nya, Mas. Item measure, Pak. Item measure. Ya, ini item measure. Ini juga sama cara membacanya untuk melihat ketidaksesuaiannya atau misfitnya itu dari dari 3. Outfit mean square, outfit Z standard, dan point measure correlation-nya. Itu sama, cara membacanya kurang lebih. Jadi ada beberapa item yang di situ berpotensi misfit. Ya. Kalau ketiga kriteria itu tidak terpenuhi, nah itu ya berarti itu betul-betul yang misfit gitu ya. Tetapi kalau baru ada 1 atau mungkin 2, nah itu barangkali perlu ditinjau lebih lanjut dari instrumen yang digunakan di dalam analisis ini. Ada enggak di situ yang tidak memenuhi 3 kriteria, Mas? Untuk item yang nomor berapa kira-kira? Belum saya cek semuanya, Pak. Yeah. Kemudian teman-teman, kita juga bisa melihat dari apa namanya, dari row variance-nya. Ada enggak ke bawah, Mas? Row variance. Tadi di atas tadi, di atas. Kalau ini kan di apa namanya? Oh, belum ya. Ini tabel ya, item measure ya. Kemudian yang di bawahnya ini adalah tabel analisis pada distraktornya. Jadi nomor 30 itu kuncinya A, nomor 11 kuncinya B gitu ya, dan berapa banyak siswa yang menjawab. Ada enggak di antara soal-soal ini yang distraktornya tidak terpilih oleh siswa, Mas? Artinya tidak ada sampai di sini ya? Ya, kalau dari yang faktual sih sepertinya tidak ada, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditampilkan? Sophie, yang mau dijelaskan? Sudah, Pak, cukup. Oke. Nah, teman-teman nanti juga bisa dilakukan atau dianalisis pada apa namanya, unidimensionalitasnya dalam rangka untuk mengukur apa namanya, construct validity-nya. Ya, construct validity itu diukur dari row variance-nya atau unidimensionalitasnya. Baik, sementara itu teman-teman silahkan dilakukan analisis dan kemudian nanti dibaca hasil analisisnya. Kemudian dulu sudah kita lakukan analisis secara manual dengan menggunakan teori tes klasik, gitu ya. Kemudian nanti disusun artikel perbandingan antara hasil analisis dengan menggunakan teori tes klasik dengan ICC. Ya, kira-kira sejauh mana teman-teman bisa atau mampu membandingkan
hasil analisisnya, ya, tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing, kemudian di mana kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang lebih jauh pada setiap hasil analisis. Ya. Tadi kita bisa melakukan analisis di RAS model ini, salah satunya bisa sampai masuk pada tingkat item dan tingkat person. Ya. Interaksi siswa dengan setiap item itu bisa terbaca. Harusnya dia menjawab apa atau skornya berapa pada soal nomor berapa, tapi ternyata dia menjawab bagaimana gitu kan, bisa kita lihat itu. Atau sebaliknya, harusnya dia soal pada nomor soal sekian itu dia salah tapi kok bener gitu. Nah, ada apa gitu. Itu bisa kita lakukan analisis. Baik, saya kira itu dulu ya teman-teman. Setelah ini ada kuliah lagi jam berapa? Jam 15.30, Pak. Ya. Oke, kalau begitu kita tutup dulu. Ketemu lagi pada perkuliahan yang datang. Sebelumnya mohon dibuka dulu kameranya. Mohon saya dikirimi screenshot-nya ya. Presensi OCW sudah semua? Sudah, Pak. Ya, saya tunggu screenshot-nya ya, Mbak ya. Iya, Pak. Sudah? Yes, amun. Amun, Pak. Oke, ini kalau mau versi imersifnya. Amun, Pak. Ya. Baik, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.